Halo guys, kembali lagi dengan saya tentunya di OND Channel ya. Terima kasih buat kalian telah mensubscribe dan menunggu terus updatean dari channelku ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah ya guys, dimana orang pernah menghilang dan masuk ke alam jin itu guys. Dan ini kisah ini memang nyata ya guys. Ini pernah terjadi di Jawa guys. Ini memang benar-benar terjadi di Jawa ya. Sebelum memasuki ceritanya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe channelku ini dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan video dan cerita-cerita yang menarik buat kalian ya guys. Dan cerita ini saya awali dan ini berawal dari seorang pemuda ya guys ini dulu. Ini beneran ini, dia seorang pemuda yang suka mendaki gunung guys. Itu kisahnya dulu kan seperti itu. Seorang pemuda yang suka mendaki gunung, dan itu waktu dulu itu dia tuh mendaki di sebuah gunung di Jawa itu apa, lupa saya namanya itu. Lah waktu dia mendaki itu guys sama teman-temannya itu ya normal-normal aja seperti orang biasa itu guys. Maksudnya ya seperti normalnya lah orang mendaki itu. Dia singgah di sebuah tempat itu waktu sebelum mendaki kan. Dibilangi lah sama apa itu, ibaratnya kalau di Jawa itu namanya juru kuncinya. Dibilangi lah hati-hati katanya, jangan aneh-aneh gitu. Dan si pemuda itu nggak percaya guys, maksudnya kayak meremehkan, mana ada lah kayak gitu. Di dalam padahal itu di dalam hati loh guys, itu dia bilangnya kayak gitu, mana ada. Terus setelah singgah di tempat itu tadi, dia melanjutkan lah naik ke gunung itu kan. Spotnya kan lumayan susah lah, namanya gunung itu kan. Dia naik terus berhenti di atas itu kan. Posisinya itu dulu tuh katanya orangnya itu kan posisinya itu kayak mendung mau hujan tuh guys. Nah terpaksa lah dia membuat atau tidur di situ. Jadi dia membuat tindanya itu di situ semua itu. Itu kalau nggak salah itu waktu dulu itu ada 5 orang lah itu lelaki itu kan waktu itu yang mendaki itu. Nah setelah apa itu tendanya jadi, dia tidur kan. Dan si yang meremehkan tadi itu gelisah guys gitu, kayak ada yang keliling-keliling terus itu, kayak keliling-keliling muteri tendanya itu guys, keliling terus itu. Dan dikiranya itu hewan lah sama si yang pemuda tadi itu, dikiranya hewan kan. Ditepuknya lah apa itu, ditepuknya itu apanya, tendanya itu. Setelah ditepuk itu balas guys, tendanya itu ganti ditepuk sama yang di luar itu. Mungkin terus dia berpikir, ini mungkin temanku lah kata dia itu. Nah setelah beberapa menit kemudian muter lagi itu guys, kayak ada yang muter lagi itu. Terus sama temanku dibuka, setelah dibuka itu guys, itu kayak ada apa itu, kayak lorong waktu gitu di depannya dia itu, kayak apa itu, lubang gede gitu. Nah waktu itu dia secara otomatis kalau nggak sadar kata dia tuh, dia masuklah ke tempat itu guys, ke tempat itu lorong waktu itu tadi, masuk ke situ. Setelah itu besoknya paginya itu temannya bingung nyariin dia guys. Padahal itu katanya yang hilang itu tadi, dia tuh bisa ngeliat temannya guys, tapi temannya nggak bisa ngeliat dia gitu. Dan itu terjadi agak lama itu kata dia. Setelah beberapa jam itu nggak ketemu dia guys, nggak ketemu dia tuh. Dan itu terus akhirnya temennya itu turun kan, minta bantuan sama juru kuncinya tadi itu. Dan juru kuncinya gunung itu tadi bilang, temenmu itu hilang katanya, masuk ke alamnya itu tadi, ke alam gaibnya itu tadi. Nah setelah dilakukan ritual itu katanya perlu waktu kata dia itu, perlu waktu berapa hari baru dia itu bisa keluar itu guys. Nah setelah ritual itu temannya pulang kan. Dan itu kalau nggak salah sehari setelah ritual itu guys, itu sudah muncul tanda-tanda bahwa temennya itu mau keluar dari alam gaib itu guys. Dan setelah ritual itu tadi kan, itu si juru kuncinya itu tapa guys, minta, maksudnya si juru kunci itu minta maaf ke apa itu, penunggunya si gunung itu tadi ya. Setelah minta maaf itu besoknya itu baru bisa itu pemudanya itu bisa keluar dari alam gaibnya itu guys. Dan itu anehnya itu, dia si pemudanya itu munculnya dari sela-sela batu guys itu. Yang tahu itu cuma juru kuncinya itu, dari sela-sela batu itu dia keluar guys, si pemuda itu tadi.
Dan si pemuda itu langsung minta maaf sama ke juru kuncinya tuh, kapok katanya. Saya nggak mau aneh-aneh lagi katanya dia. Kan waktu dia itu kan waktu dibilang kan dia meremehkan itu guys. Nah makanya itulah, kalau kita datang di sebuah tempat tuh guys, yang kita nggak tahu asal usulnya seperti apa, itu jangan pernah sekali-kali meremehkan guys. Itu aku bilang, kita nggak tahu penunggunya itu terima apa enggak sama kita itu. Nah makanya itulah pesan saya ya. Dan sekian ya guys cerita yang bisa saya sampaikan ke kalian. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan video yang terbaik buat kalian ya. Oke.